Alhamdulillahilladzi akrama man ittaqa bi mahabbatih wa aw'ada man khalafahu bi ghadabihi wa azabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'alad dini kullih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin rasulillahi wa khaira khalqih wa ala alihi wa sahbihi allazina jahadu fi sabilih. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Jami As-Salaf ya rahimakumullah. Marilah kita terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mentaati dan menunaikan segala yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang olehnya dengan penuh kesadaran, kesabaran dan keikhlasan hati karena Allah semata. Dengan demikian, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam hamba-hambanya yang selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Mengenai pengertian takwa oleh para ulama telah dirumuskan dalam beberapa definisi. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa takwa adalah melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ada pula yang mengatakan bahwa takwa adalah berlindung dan taat kepada Allah dari hukuman-hukumannya. Sebagian ulama yang lain merumuskan bahwa takwa adalah menjaga diri dari segala hal yang mengandung hukuman Allah. Dalam pengertian yang lain pula, takwa ialah menghindarkan diri dari segala sesuatu yang menjauhkan diri kita dari Allah. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa takwa juga berarti tata krama syariat. Takwa pada ketaatan berarti ikhlas, dan pada kemaksiat berarti tidak melakukannya. Dan masih banyak definisi takwa yang lain yang dirumuskan oleh para ulama. Hadirin jamaah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang yang bertakwa sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat keempat, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib. Percaya pada yang gaib berarti mengiktikadkan adanya sesuatu yang maujud yang tidak dapat diungkap oleh panca indera karena ada dalil yang menunjukkan hal tentang hal itu, seperti adanya Allah, para malaikat, hari akhirat dan sebagainya, dan yang mendirikan sholat menunaikannya secara teratur dengan melengkapi syarat-syarat, rukun-rukun dan adab-adabnya, yang menafkahkan sebagian rizki yang Allah anugerahkan kepada mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan mereka yang meyakini adanya hari akhir. Kalau kita perhatikan dari beberapa rumusan definisi tentang takwa dan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang telah disebut di atas, tidak ada yang menyebutkan tentang ras, golongan maupun status. Tidak disebutkan yang termasuk dalam kategori orang yang bertakwa adalah mereka yang berkulit putih, sawo matang atau kulit hitam, atau mereka yang bertakwa adalah golongan A dan golongan B, ataupun golongan yang lainnya. Dan tidak pula dikatakan mereka yang termasuk golongan yang bertakwa adalah yang kesehariannya memakai jubah, sorban atau berpakaian biasa-biasa saja. Sebab semua itu tidak termasuk dalam kriteria takwa sebagaimana yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling takwa di antara kamu. Setiap orang yang beriman berkemungkinan untuk dapat mencapai derajat sebagai orang yang bertakwa atau muttaqin, yang berkedudukan sebagai orang yang paling mulia di sisi Allah. Semua orang yang mempunyai kesempatan untuk menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah, baik Arab maupun non-Arab, Jawa maupun non-Jawa, yang kaya, yang miskin, yang tua ataupun yang muda, semuanya mendapat kesempatan yang sama untuk mencapai derajat muttaqin.
sebuah predikat yang paling tinggi dan mulia karena mendapat legitimasi langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar telah mencapai predikat sebagai orang yang bertakwa akan dapat banyak fasilitas dan kemudahan dari Allah baik di dunia kini maupun di akhirat kelak, dan dia pula termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah dan orang-orang yang beruntung. Derajat yang begitu mulia dan tinggi tentu tidak akan dapat dicapai begitu saja secara cuma-cuma tanpa disertai ilmu, amal dan istiqamah. Perhatikanlah perkataan ulama. Qala ulama at-taqwa majmu'ul ilmi wal amali wal istiqamah. Fal jahilu bi awamirlah wa nawahihi la yakunu muttaqiyan. Wal alimul ladzi lam ya'mal bi ilmihi yakunu anit taqwa na'iyan. Wal alimul amilul ladzi la yastaqimu ala ilmihi yakunu khasiran mutarakhian. Artinya, takwa adalah perpaduan antara ilmu, amal dan istiqomah. Orang yang tidak tahu tentang perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya tidak akan menjadi orang yang bertakwa. Orang yang berilmu tentang perintah dan larangan-larangan Allah yang tidak mengamalkannya, ilmunya itu juga tidak akan dapat menyandang predikat sebagai orang yang bertakwa. Demikian juga orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya yang tidak istiqomah juga tidak bisa disebut sebagai orang yang bertakwa, melainkan ia menjadi orang yang merugi dan tidak meningkat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian jelaslah bahwa untuk dapat menggapai derajat muttaqin, maka seorang muslim harus menguasai ilmu, sebab seseorang tidak mungkin dapat mencapai suatu tingkat kemuliaan tanpa didasari oleh ilmu. Bagaimana seorang dapat melaksanakan sesuatu kalau dia tidak tahu apa yang harus dikerjakan? Demikian juga dengan takwa. Bagaimana seseorang akan berpredikat sebagai muttaqin jika tidak tahu jalan menuju takwa? Bagaimana mungkin seseorang akan melaksanakan perintah-perintah Allah jika ia tidak tahu apa yang diperintahkan oleh Allah dan teknis pelaksanaan yang berkaitan dengannya? Begitu juga sebaliknya, bagaimana seseorang akan menjauhi larangan-larangan Allah jika ia tidak tahu apa saja yang dilarang oleh Allah? Maka pengetahuan tentang perintah dan larangan inilah yang mula-mula harus dikuasai, dan wajib hukumnya bagi setiap muslim mempelajari tentang perintah dan larangan Allah. Bahkan yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak akan dapat mencapai derajat yang mulia di sisi Allah, melainkan ia bertambah jauh darinya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazid minallahi illa bu'da." Artinya, barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, maka orang tersebut tidak akan bertambah dari Allah kecuali jauhnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai balasan bagi orang yang bertakwa kepada Allah, maka kesalahan-kesalahannya akan terampuni dan Allah akan memberinya pahala yang besar di sisinya. Bagaimana firman-Nya, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'azzim lahu ajrah." Artinya, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengampuni kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahala kebaikannya. Di samping itu pula, orang yang bertakwa juga akan mendapatkan kemudahan dan jalan keluar yang baik dan dianugerahi Allah rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari akhir ayat selanjutnya disebutkan juga, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. At-Talaq ayat 4. Dan di akhirat kelak, orang yang bertakwa itu akan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, masalul jannatil lati u'idal muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin lazzatin lisyaribin
wa anharun min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum min rabbihim. Artinya, perumpamaan surga yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang bertakwa, yang di dalamnya ada sungai-sungai dari air yang tiada berubah rasa dan baunya, sungai-sungai dari air susu yang tiada berubah rasanya, sungai-sungai dari khamar yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Mereka di dalamnya memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari uraian singkat khutbah ini, mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dan mengamalkan kebaikannya sehingga kita benar-benar termasuk golongannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Innahu wal barrur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillazina taqaw inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanun minallah wallahu basirun bil ibad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa ya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu anis sayyiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Fa ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi Allahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in warda anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasaraddin wakhzul man khazalal muslimin waj'al baldatana wa sunnata Indonesia hazih baldatan tayyibatan tajri biha ahkamuk wa sunnatu rasulik. Ya Hayyu ya Qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai' haza haluna la yakhfa alaik. Allahumma adfa'annal ghala wal waba wal bala wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuyuk wal mukhtalifat wasyada'id wal mihadama zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Uzkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la zikrullahi akbar. Aqimus shalah.